Ya, Anda mengikuti tadi paket berita kami. Jadi sepertinya Partai Golkar ini akan kembali menjadikan ketua umumnya saat ini Setia Novanto ketampuk pimpinan DPR RI. Setelah nama Setia Novanto memang dipulihkan dalam kasus Papa minta saham PT Freeport. Dalam rapat sidang pleno partai pada Senin lalu juga sudah disetujui tampaknya Setia Novanto akan kembali menjabat sebagai ketua DPR. Tapi apakah jalannya seperti itu saja, mulus begitu, atau ada yang harus dilalui? Nah, apa alasan kembalinya Setia Novanto juga untuk Puncak Senayan menjadi keputusan dari Partai Golkar? Bagaimana wacana ini dilihat dari sisi aturan dan etika di parlemen yang mungkin ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Sapa Indonesia Ketua DPP Partai Golkar, Korbit Polhukam, ini Menko Polhukamnya Partai Golkar, Bang Yoris Rawiyar. Terima kasih sudah hadir lagi di Sapa Indonesia. Apa kabar, Bang? Baik. Dan apa kabar juga ini, udah lama juga nggak ketemu lagi, kali ini ketemu lagi Sebastian Salang, Koordinator Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Oke, apa kabar juga, Bang? Baik. Nah, kita ngobrol santai. Ya. Golkar dulu. Apa sih alasan utamanya yang masyarakat pemirsa Sapa Indonesia bisa langsung ngerti, kenapa harus kembali lagi gitu? Saya pikir kalau kita lihat prolog tadi yang disampaikan itu, ada satu proses politik ya. Oke. Proses politik itu berawal dari mencuatnya Papa minta saham, ada transkrip rekaman pada bulan Desember. Sampai berakhir DPR memutuskan untuk ini dibawa ke ranah MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk menetapkan secara etik ya. Ini kan. Satu sisi ini dibawa ke ranah hukum. Ya. Kita semua paham itu. Nah, sebagai kekuatan politik pada saat itu, Golkar sendiri secara internal yang pada saat itu Pak Abu Rizal Bakri masih jadi ketua umum. Ada perbincangan yang cukup serius di dalam pada masa proses Pak Novanto itu. Kalau kita membiarkan proses ini berjalan terus, maka Golkar akan kehilangan posisi ketua DPR pada saat itu. Maka pada waktu itu Golkar meminta Pak Setia Novanto mundur dulu dari DPR. Ya, nah mundur, yang penting Golkar tetap memegang itu, maka Ade itu kan kader senior Partai Golkar, ya, kader dari bawah di Golkar. Ya. Oh ya, ketua umum Soksi, ketua fraksi terakhir. Ya. Tidak ada alternatif lain, terjadilah kompromi untuk menyelamatkan partai ini, maka ketua fraksi diangkat ke sana, Setia Novanto kembali memegang fraksi. Ya. Proses ini berjalan, kemudian kita melakukan munaslup pada 14 sampai 17 Mei 2016. Nah, Setia Novanto terpilih, waktu itu bersaing juga sama Ade Komarudin, kemudian ada Haji Samsudin, terpilih kembali. Terpilih untuk menjadi ketua umum Partai Golkar di Munaslup. Tiba-tiba bulan Oktober keluar keputusan MK bahwa dia tidak terbukti bersalah. Untuk kasus Papa minta saham Freeport. Pertanyaan kami waktu itu menjadi wacana bulan akhir Oktober sampai dengan November kemarin. Internal Golkar nih. Internal Golkar. Nah, sekarang ini kan SN sebagai ketua umum Golkar. Ini menyangkut wibawa. Karena ini masalah politik. Apakah kita mau biarkan saja setelah direhabilitasi namanya ini, dan ini untuk kepentingan wibawa partai. Maka menjadi wacana, kemudian kita coba lihat apa yang harus kita tempuh. Apa hanya rehabilitasi namanya kemudian kita expose di media dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia ini ketua umum kan. Ya. Kemudian kita coba mewacanakan dan kita ikuti mekanisme. Baik secara internal, kemudian secara eksternal. Eksternal itu bagaimana pimpinan Dewan ini menyetujui, kemudian dibawa ke Bamus, Bamus kemudian paripurna, baru bisa terlaksana transisi itu sesuai dengan MD3 dan tata tertib. Oke. Internal partai, pertama ini kan kami di DPP itu kan mulai mewacanakan itu dan memutuskan itu. Ya. Dan sesuai jadi kalau dengan, di PP sudah putus nih ya. Putus di ada pasal 21 dalam anggaran rumah tangga bahwa dalam pengambilan keputusan yang menyangkut strategis, baik ke dalam maupun keluar, maka ada 3 unsur yang harus diminta ikut terlibat proses itu. Apa saja itu di dalam internal Golkar? Kehormatan, Dewan Kehormatan Dewan Pembina, kemudian Dewan Dewan Pakar. Dewan Kehormatan itu Pak Habibie sebagai ketuanya, tapi pelaksana hariannya Pak Akbar Tanjung. Ya. Kemudian pertimbangan itu Pak Abu Rizal Bakri,
Pak Ade Komarudin adalah wakil Ketua Dewan Pertimbangan, kemudian Pak Fadil sebagai Sekjen. Dewan Pakar Pak Agung Laksono sebagai ketuanya, kemudian Firman sebagai Sekjen. Jadi begini, ini diputuskan partai karena kan sekarang udah ketua umum, ini seperti pembersihan nama baik ya. Kalau waktu Terutama itu mundur Wibawa. karena ada kasus hukum, sekarang sudah bersih ya bisa kembali lagi. Sesederhana itu sebetulnya begitu. Tapi Pak Setia Novanto sendiri udah dikomunikasikan dan bersedia atau enggak sebagai ketum? Dia memang dalam proses awal sampai dengan paripurna, dia tidak terlibat. Karena mungkin terkesan nanti subjektif. Makanya benar ya waktu kita tanya tadi, wah saya belum tahu gitu, saya baru datang. Dia nggak ada, dia baru pulang dari Surabaya kan. Oke, Bang Yoris sampai di situ dulu. Bang Sebastian Salang, Bang Sebastian, ini boleh begitu atau bagaimana di parlemen menurut Anda? Ya, pertama kalau kita lihat sosok Pak Novanto ini memang ini sangat fenomenal ya. Iya. Kalau kita lihat Apalagi perjalanan, dihubungkan dengan pemilu AS ya. ya. Jadi kalau lihat perjalanan Kenal sama Donald politik, Trump, ya, waduh. perjalanan politik beliau ini kan luar biasa. Secara pribadi dia punya tantangan yang luar biasa gitu dalam karir politiknya. Tapi dia selalu berhasil melewati tahapan-tahapan itu. Setia Novanto terhadang banyak kasus tapi lolos terus. Oke. Ya. Dan ini luar biasa. Lalu kemudian sekarang berada di posisi puncak Partai Sebuah Golkar. partai besar di Indonesia ya. Apakah sebuah kebetulan atau memang sudah dirancang jauh sebelumnya? Ketika kasus Papa minta saham itu, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak mengeluarkan keputusan apapun. Karena keburu dia mengundurkan diri. Ya. Itu yang maksud saya. Jadi apakah ini memang sebuah desain jauh sebelumnya bahwa sudah diramalkan di kemudian hari dia akan kembali lagi gitu ya. Lalu kemudian proses hukum. Proses hukum kemudian juga keluar keputusan Mahkamah MK Yang menyatakan tidak ya, bersalah menyatakan bahwa itu semua tidak sah gitu. Maka kemudian dia bebas. Lalu direhabilitasi. Ya. Anda menganggap ini Setelah ada semacam situasi konspirasi teori begitu ya? Bukan konspirasi teori, tapi Kok bisa begitu ya? Bagaimana mendesain ini semua seperti sebuah kebetulan, gitu ya. Lalu kemudian hari ini sampai pada satu kesimpulan nggak ada persoalan. Jadi kalau pada saat itu mundur, memang situasi politik menuntut memang beliau harus mengambil sikap seperti itu. Dan bacaan politik Partai Golkar juga menyatakan demi kepentingan partai pada saat itu lebih baik mundur. Nah hari ini beliau sudah ada di posisi puncak, lalu kemudian Golkar memutuskan ini kembali menjadi ketua. Nah ini paling tidak ada 3 hal yang penting sekali di situ. Apa saja itu, Bang? Pertama tentu internal Golkar ya. Internal Golkar, partai ini baru sembuh dari perpecahan ya, internal yang luar biasa. Pertanyaan pentingnya, apakah sudah cukup solid di internal untuk membuat keputusan yang penting ini. Misalnya, bagi seorang ketuanya? Apakah sosok Ade Komarudin juga mau turun lagi dari ketua DPR RI, bertukar tempat lagi misalnya menjadi ketua fraksi? Itu akan menjadi pertimbangan. DPR. Artinya gini, kalau ini solid, maka rencana ini akan bisa berjalan mulus. Tapi kalau tidak, jangan-jangan bisa pecah lagi. Ini bisa menjadi batu sandungan atau bahkan bisa pecah lagi. Jadi ini dua masalah lain. Ini secara internal. Lalu kemudian yang kedua tentu saja di internal DPR. Ya, ketika mau masuk lagi menjadi ketua, maka apakah 10 fraksi ini bisa menerima? Aturan-aturan di DPR-nya sendiri kalau ada usulan seperti ini seperti apa, Bang Sebastian? Ya. Sebetulnya di DPR itu mekanismenya tidak terlalu sulit kalau bicara soal pimpinan, ya. Jadi diajukan lalu kemudian nanti ditetapkan di dalam paripurna. Tapi untuk proses ditetapkan di dalam paripurna itu kan ada tahapan-tahapan, ya. Kalau dalam sebuah usulan dari 10 fraksi itu ada berapa yang harus setuju atau semuanya harus setuju, atau hanya beberapa, sebutlah 7 setuju berarti sudah ya, tidak begitu, saya kira begini, Bayu. Ya, Bang Yoris. Pergantian itu atau kita sebut alat kelengkapan. Ya. Pertama itu alat kelengkapan partai. Di parlemen ya. alat. Partai menyurati kepada fraksinya di DPR.
Kemudian fraksi menyampaikan itu kepada pimpinan DPR yang jumlahnya 5 orang. Oke. Kemudian ada rapat pimpinan. Kemudian kalau disetujui, maka memerintahkan kepada Bamus untuk menyiapkan proses paripurna. Oh, oke. Nah, persoalannya ada 5 Pimpinan DPR sekarang. Harus 3 dari 2 atau 2/3 baru bisa sah. Oh, untuk kemudian maju ke Bamus. Meminta ke Bamus dan itu harus ditandatangani. Sekarang udah disampaikan belum nih? Kan kemarin baru kita kasih masuk dan itu jadi belum ada kabarnya ya? Tugasnya ke sana. Tugas kami di DPP ini hanya masalah internal aja. Gitu. Oke, Jadi, saya lanjut yang tadi baru 2. Satu lagi, yang Nah, ketiga. tinggal 1 ini adalah urusan Golkar dengan publik. Nah, oke. Nah, itu Nah, ini urusan Bang Yoris Golkar dengan menyetujui ini publik ya. ini, ya, karena bagaimanapun ketika kasus Papa minta saham ini, itu perhatian publik Ya, itu terhadap kasus itu luar biasa besar. betul. Ya, lepas dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak membuat keputusan apapun, tapi publik pada saat itu sudah punya kesimpulan sendiri. Ya. Oke. Nah sekarang ini kembali lagi, maka kemudian ini mesti dibaca betul oleh Golkar. Apakah kembalinya ini memang satu tentu ada keuntungan yang ingin diraih oleh Golkar sebagai seorang ketua, menjadi ketua partai, menjadi ketua Golkar, tentu ada keuntungan. Oke. Golkar bisa menjelaskan itu, tetapi di sisi yang lain respon publik apakah positif atau negatif Kita melihat ini karena ini berkaitan dengan masa depan Golkar sendiri. 2019. 2019. Nah, yang terakhir tentu saja ini situasi politik secara nasional, apakah memang memungkinkan beliau ini masuk? Artinya situasi politik ini ketika dia masuk nanti ini positif atau negatif? Oke, kita akan bahas itu Jadi- kalau begitu. Untung ruginya bagi Golkar jika kemudian wacana ini kemudian nanti diteruskan. Tetap bersama kami, Bang Yoris dan Bang Sebastian Salang akan hadir lagi untuk kita. Tetap bersama Sapa Indonesia.